Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Gunadi Putra. NIM saya 16213016. Saya semester 7. Adapun video ini adalah untuk mata kuliah blockchain. Di sini saya akan membahas resume dari apa saja yang sudah dipelajari selama perkuliahan blockchain, mata kuliah blockchain. Tanpa lama-lama, saya akan langsung mulai saja. Untuk yang akan dibahasnya itu ada 6 bab. Nah, yang pertama yang sudah diajarkan itu tidak lain adalah apa itu blockchain itu sendiri. Nah, bab pertama ini menjelaskan dasar-dasar blockchain. Secara sederhana, blockchain itu adalah seperti basis data atau buku digital, tetapi dengan sistem yang terdesentralisasi atau database. Nah, dari blockchain ini, setiap orang itu bisa melihat dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Nah, ini itu berbeda dengan basis data tradisional yang tersimpan di satu tempat dan dikelola oleh satu institusi. Dalam blockchain, transaksi dicatat dalam bentuk blok, dan setiap blok saling terhubung membentuk sebuah rantai data. Nah, blockchain ini tuh sebenarnya lahir dari kebutuhan akan transparansi dan kepercayaan. Di masa lalu, kita kan kalau ingin melakukan transaksi atau menyimpan aset berharga itu biasanya bergantung pada pihak ketiga, seperti bank atau pemerintah. Nah, namun dengan blockchain ini kita bisa bertransaksi langsung tanpa perantara, karena sistem ini sudah dirancang untuk aman dan transparan. Nah, bagi saya sebagai pengguna kripto, blockchain memberikan rasa aman yang lebih besar karena tidak ada pihak ketiga yang mengontrol aset digital saya. Sekian dari bab yang pertama, kita lanjut bab kedua adalah cara kerja dari blockchain. Nah, setelah kita mengetahui konsep dasarnya, kita masuk nih ke cara kerja blockchain. Setiap transaksi di blockchain dicatat dalam sebuah blok, dan setiap blok baru selalu terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai blok atau blockchain. Nah, apa yang membuat blockchain sangat aman adalah sifatnya yang tidak dapat diubah atau dihapus. Setelah sebuah blok ditambahkan ke rantai, isinya itu tidak bisa dimodifikasi, kecuali dengan mengubah semua blok setelahnya yang hampir mustahil dilakukan. Nah, sistem blockchain ini ibarat sebuah perpustakaan bersama, di mana semua orang bisa menjamin buku dan memiliki catatan transaksi yang bisa dilihat oleh semua orang. Semua transaksi dicatat dalam bentuk blok dan disebarluaskan ke jaringan. Nah, sehingga semuanya saling terhubung. Karena data transaksi tidak tersimpan di satu tempat, sistem blockchain menjadi lebih aman dari peretasan atau manipulasi. Nah, bagi kita, pengguna kripto, infrastruktur seperti ini sangat penting karena menjamin keandalan dan keamanan transaksi digital kita. Segitu untuk cara kerja blockchainnya. Untuk selanjutnya adalah sejarah blockchain dan Bitcoin. Ini bab 3 ya. Nah, blockchain itu pertama kali diperkenalkan lewat Bitcoin, mata uang digital yang dirilis pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini lahir sebagai solusi atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, di mana banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan tradisional. Nakamoto menciptakan Bitcoin sebagai mata uang digital yang bisa ditransfer tanpa perantara, dengan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai buku besar yang terbuka dan terdesentralisasi. Sejarah ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana blockchain tidak hanya soal teknologi, tapi juga gerakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Nah, bagi saya pribadi, berinvestasi dalam Bitcoin bukan hanya soal keuntungan finansial, tapi juga mendukung sebuah sistem yang memberikan kebebasan finansial. Bitcoin dan blockchain membuka jalan bagi berbagai cryptocurrency lain, dan sekarang kita melihat ratusan bahkan ribuan proyek yang berkembang dengan dasar teknologi ini, seperti Ethereum, Doge, dan sebagainya. Nah, sekian dari sejarah Bitcoin. Selanjutnya masuk ke bab 4 adalah manfaat dari teknologi blockchain itu sendiri. Nah, sekarang manfaat dari teknologi blockchain yang membuat begitu diminati di berbagai industri. Pertama adalah transparansi. Dengan blockchain, semua transaksi terekam secara permanen dan dapat diakses oleh siapapun di jaringan.
Jadi tidak ada transaksi yang bisa disembunyikan atau diubah. Dalam dunia keuangan, ini adalah hal yang sangat penting untuk mencegah adanya kecurangan atau manipulasi data. Nah, yang kedua adalah penghapusan perantara. Blockchain memungkinkan transaksi peer-to-peer, yang artinya kita bisa bertransaksi langsung tanpa harus melalui bank atau institusi keuangan lainnya. Bagi saya ini sangat menarik karena kita tidak perlu membayar biaya transaksi yang tinggi atau menunggu waktu yang sangat lama saat ingin mentransfer uang atau aset kripto ke orang lain. Yang ketiga adalah desentralisasi. Dengan blockchain, data disimpan di banyak komputer yang terhubung dalam jaringan. Tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas data. Nah, ini membuat blockchain lebih aman dan terlindung dari serangan cyber. Karena untuk mengubah data, seorang peretas harus mengontrol lebih dahulu 50% jaringan yang hampir mustahil dilakukan. Nah, manfaat seperti inilah yang membuat saya semakin yakin akan masa depan blockchain di berbagai sektor. Nah, yang kelima, risiko dan tantangan dalam blockchain. Tentu saja blockchain bukan tanpa tantangan, tentu saja pasti ada tantangannya. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya privasi. Di jaringan blockchain publik seperti Bitcoin, semua transaksi dapat dilihat oleh siapa saja. Nah, ini artinya jika seorang mengetahui alamat dompet Anda, mereka bisa melacak semua transaksi yang pernah Anda lakukan. Bagi sebagian orang sih ini bisa menjadi masalah ya, karena menganggap privasi itu sangat penting. Tantangan lainnya adalah keamanan kunci privat. Dalam sistem blockchain, setiap orang memiliki kunci privat yang digunakan untuk mengakses dan mengendalikan aset digital mereka. Jika kunci ini hilang atau jatuh ke tangan yang salah, maka aset tersebut bisa hilang selamanya. Ini menjadi tantangan besar bagi kita, pengguna kripto, yang harus ekstra hati-hati dalam menyimpan dan mengelola kunci privat. Ada juga nih risiko serangan 51%, di mana jika seorang peretas bisa menguasai lebih dari 50% jaringan, mereka bisa mengubah transaksi dan merusak integritas Bitcoin. Meskipun kemungkinan ini kecil, kita harus tetap waspada, apalagi jika bertransaksi dalam jumlah yang besar. Nah, tantangan-tantangan ini perlu disadari oleh setiap pengguna kripto agar tetap aman dan dalam bertransaksi. Selanjutnya yang terakhir, bab ke-6 yaitu aplikasi blockchain di kehidupan nyata. Bab ini sangat menarik karena menjelaskan aplikasi blockchain yang sudah melampaui dunia cryptocurrency. Nah, teknologi blockchain sudah mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti manajemen rantai pasokan, pemungutan suara, kesehatan, bahkan real estate. Misalnya di manajemen rantai pasokan, blockchain membantu melacak asal produk mulai dari produsen hingga konsumen. Nah, sehingga konsumen bisa memastikan bahwa produk yang mereka beli aman dan sesuai standar. Di bidang pemungutan suara, blockchain juga menjadi solusi yang menjanjikan karena memungkinkan transparansi dan keaslian suara. Dengan blockchain, kita bisa memiliki sistem voting yang dimanipulasi karena setiap suara akan tercatat secara permanen di jaringan. Nah, melihat aplikasi blockchain di berbagai industri ini, saya semakin yakin bahwa teknologi ini tidak hanya akan merevolusi dunia keuangan, tapi juga banyak sektor lain yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengguna kripto, menyaksikan blockchain berkembang dan diaplikasikan di berbagai sektor adalah hal yang sangat menginspirasi. Nah, penutup. Jadi itulah pembahasan singkat dari bab 1 sampai 6 yang saya pahami. Sebagai pengguna aktif kripto, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari gerakan ini dan sangat antusias melihat bagaimana teknologi ini akan terus berkembang di masa depan. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Bila banyak kata yang salah atau banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.